cahaya ataupun gelombang elektromagnetik. Kemudian kemarin kita sudah belajar ya tentang tipe radiasi, ya, kemudian macam-macamnya, ya, sampai ke gamma, ya, sinar gamma dari radio wave sampai ke sinar gamma, ya, di mana dia memiliki panjang gelombang yang berbeda dan juga energi yang berbeda juga, gitu ya. Nah, di sini ini kita belajar tentang spektrum sinar dan juga panjang gelombang. Ya, pada saat kalian mengamati suatu benda, ya, maka benda tersebut akan mendispersikan cahayanya, ya, meneruskan cahayanya, ya, ke mata kita, ya, sehingga dapat diamati oleh mata kita. Ya, akan tetapi sesungguhnya untuk spektrum sinar dan juga panjang gelombang yang ada di sana itu warnanya berbeda, begitu. Ya, warna yang teramati itu berwarna hijau, tetapi warna yang diserap itu ada berwarna merah. Ya, sehingga panjang gelombangnya ada di 700 nanometer. Kemudian warna yang teramati itu akan berbeda dengan warna yang diserap juga pada panjang gelombang yang berbeda dari 600 hingga 400. Ya, kalau pada UV itu ada yang menyampaikan dari 200 sampai 400, ada juga yang referensi menyampaikan dari 180 sampai 380. Ya, untuk yang visible panjang gelombangnya adalah 400 hingga 700 nanometer. Ya, ini warna komplementer dari warna yang teramati dengan warna yang diserap. Ya, ini berbeda. Ya, yang kita amati, gitu ya, itu belum tentu warna yang diserap oleh si materi tersebut. Oke, bila suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui suatu materi, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan juga molekul dalam materi tersebut. Ya, di mana macam interaksi yang terjadi itu sangat bergantung pada macam materi yang ada di sana. Apakah dia transmisinya itu radiasi, apakah dia mengabsorpsi radiasi, ataukah dia menghamburkan radiasi yang diberikan kepada materi tersebut. Ya, untuk yang absorpsi, maka dalam absorpsi atom atau molekul akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, kalau dia mengabsorb, ya, maka akan terjadi mekanisme elektronnya, ya, ataupun atomnya itu tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, kalau dia dihamburkan, maka terjadi karena tumpukan antar radiasi elektromagnetik dengan partikel besar dalam suatu medium tertentu. Ya, sehingga apabila dalam suatu materi, ya, jika dikenai oleh suatu sinar, maka sinar itu ada yang diteruskan, ada yang diabsorb, begitu ya. Kemudian ada yang dihamburkan, ya, dan seterusnya. Ya, ini banyak sekali mekanisme yang terjadi atau ada yang dikembalikan, begitu ya. Ya, pada suatu materi jika dikenai oleh suatu materi. Nah, dari fenomena gelombang ada yang dibiaskan dan juga yang dipantulkan. Ya, kemudian kalau dari fenomena energi, ya, maka dia diserap dan juga dipancarkan. Ya, ada absorpsi dan juga ada emisi. Ya, tadi kita mempelajari bahwa suatu elektron, ya, dia apabila disinari oleh suatu materi disinari oleh suatu cahaya, maka elektronnya ini bisa saja tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi, begitu ya. Ya, ke level yang lebih tinggi. Ya, apabila sinarnya ini dipadamkan, ya, sinarnya dipadamkan, maka elektron yang terjadi di sana akan kembali ke kondisi semula. Ya, yaitu kita sampaikan metode yang emisi, ya, ada absorpsi dan juga emisi. Ya, nanti kita pelajari satu persatu, ya, untuk ini. Kemudian untuk fenomena gelombang ada yang dibiaskan, ya, dan juga ada yang dipantulkan. Oke, nah ini tipe-tipe ya dari interaksi antara radiasi dan juga suatu materi, ya, dia bisa memantul ataupun menghamburkan, atau reflection dan juga scattering. Ya, kemudian membias dan juga dispersi, ada refraction dan juga dispersion, ada penyerapan dan transisi, ada absorption and transition, ya, ada pendaran dan juga emisi, ya, atau disebut sebagai lumination dan juga emission.
Ya, ini yang terjadi ya. Dan terjadi pada interaksi suatu materi. Ya, interaksi suatu materi jika dikenai radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa dia tidak diam saja begitu ya. Maka dia melakukan interaksi, ya, melakukan reaksi, ya, melakukan respon begitu. Responnya bagaimana? Nah, ada 1 sampai 4 yang ada di sini. Ya, ini respon daripada materi jika dikenai oleh suatu radiasi. Nah, respon-respon yang ada di sini itu sama ilmuwan, ya, oleh ilmuwan itu dimanfaatkan untuk eh, mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi suatu senyawaan satu dengan yang lainnya. Nah, ini refraction, ya, kemudian reflection, ya, ada absorption dan juga ada scattering. Ya, mekanisme-mekanisme ini dimanfaatkan oleh ilmuwan, ya, karena ternyata fenomenanya berbeda-beda. Ya, satu materi dengan materi yang lain jika dikenai oleh suatu energi, ya, maka dia akan berbeda-beda. Ya, responnya. Oke, sehingga dari sini itu ilmuwan bisa memanfaatkan ya respon ini ya untuk bisa mengidentifikasi baik itu secara kualitatif ya ataupun secara kuantitatif. Oke. Ini hubungan kuantitatif radiasi dengan materi ya transmitansi apabila satu berkesinar radiasi dengan intensitas I0 dilewatkan melalui suatu larutan dengan wadah yang transparan ya maka sebagian radiasinya akan diserap. Sehingga intensitas radiasi yang diteruskan ya dengan IT menjadi lebih kecil dari I0. Ya, karena ada sebagian daripada radiasi tersebut akan diterap. Ya, transmitasi dengan simbol T dari larutan merupakan fraksi dari radiasi yang diteruskan atau ditransmisikan oleh suatu larutan. Ya, sehingga persen transmitan yang dihasilkan itu merupakan hasil pembagian dari IT dibagi dengan I0 dikalikan dengan 100. Ya, itu adalah radiasi yang diteruskan ya dibagi dengan radiasi pada saat awal. Ya, oleh karenanya di sini gambarnya yang ini agak 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 tebal begitu ya. Kalau yang di sini tipis ya, karena ada sebagian daripada radiasi tersebut ya diserap. Ya, ini kalau yang diteruskan. Ya, maka juga ada yang dihamburkan, ini juga dimanfaatkan. Ada yang dipantulkan, ini juga dimanfaatkan begitu. Ya. Oke. Kemudian di sini hubungan kuantitatif juga, maka ada selain persen transmitan ya yang kita baca di dalam spektrofotometri UV vis itu juga ada absorbansi. Ya, di mana absorbansi dengan simbol A dari suatu larutan merupakan logaritmik ya ataupun logaritma dari seperti ataupun logaritma dari I0 per IT. Ya, kemudian untuk absorbansinya A itu sama dengan log seperti ataupun log I0 per IT. Oke, bila A-nya itu adalah 0, ya artinya radiasinya diteruskan 100%. Ya, kalau absorbansinya itu 0, maka semua radiasinya diteruskan. Ini nggak mungkin, karena ada beberapa yang diserap gitu ya oleh wadah. Oleh karenanya, kita harus memilih wadah itu setransparan mungkin, setipis mungkin. Ya, kemudian harus juga tersusun dari material yang tidak menyerap radiasi, ya, tidak menyerap sinar begitu. Ya, dari kaca. Kalau dari plastik, kuvet yang dari plastik bagaimana Pak? Ya nggak ada masalah ya, tetapi di situ harus ada belangkonya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kuvet plastik dari awal, maka seterusnya kita pun harus juga menggunakan kuvet plastik. Ya, kalau dari awal kita menggunakan kuvet ya pada spektrofotometer itu dari kaca, ya maka seterusnya kita harus menggunakan dari kaca. Nah, kalau A-nya itu adalah 1, maka di sini artinya radiasinya diteruskan sebanyak 10%. Ya, di mana nanti akan ada hubungan ya antara konsentrasi dengan absorbansi.
absorbansi. Ya. Nah, dan juga ketebalan ya. Nanti kita apa namanya itu mendiskusikan dengan hukum Lambert-Beer-nya. Gitu ya. Ada panjang gelombang ya juga bisa. Nah, nama lain dari absorbansi adalah optical density. Ya, nanti kalau dalam beberapa referensi menyatakan namanya adalah optical density, maka itu adalah maknanya adalah absorbansi. Oke, contohnya a sample has a percent transmittan of 50%, what is it absorbance? Ya, maka kita bisa uh, menghitung ataupun mengkalkulasinya ya dari absorban tersebut. Ya, maka secara perhitungan nilai A itu adalah 0,301. Ya, sehingga di sini sebenarnya kita bisa memprediksi ya absorbansi dari persen transmittan yang diteruskan. Ya. Oke, di sini hubungan antara absorbansi ya dengan konsentrasi. Ya, hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi itu ternyata sebanding lurus. Ya, artinya bahwa dengan konsentrasi yang semakin meningkat, maka absorbansinya akan semakin besar. Ya, konsentrasi yang semakin meningkat, maka absorbansinya pun juga akan semakin besar. Ya, kenapa demikian? Karena kalau pada hukum Lambert-Beer ini, ya maka dengan ini kuvert ya, dengan meningkatnya konsentrasi, maka warnanya akan semakin pekat ya. Kalau warnanya semakin pekat, maka nanti sinar yang dipancarkan ke dalam larutan tersebut, ya itu akan di diabsorb, ya diabsorb lebih banyak, sehingga kita bisa identifikasi untuk absorbansinya, ya maka yang absorbansinya yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, ini adalah hubungan daripada absorptivitas dan juga absorptivitas molar. Ya, absorbansi berbanding lurus dengan tebal larutan dan juga konsentrasi larutan C. Ya, jadi di sini ada B, ya ada hubungan dengan B. B itu apa? Tebal larutan. Ya, tebal larutan itu bisa dilihat dari mana? Yang pertama dari kepekatan ataupun yang lebih pas itu adalah dari kuvet. Ya, dari kuvet. Ya, ketebalan kuvet. Ya, itu juga mempengaruhi daripada absorbansinya. Ya, di sini dinyatakan bahwa semakin besar ketebalan daripada kuvet, ya, ataupun di sini tebal larutannya, ya, maka absorbansinya pun juga akan semakin besar, ya, karena akan semakin banyak sinar yang terabsorpsi. Suara saya di sana terganggu dengan musik ini. Jelas, Pak. Iya. Oke, saya coba pakai headset ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini dari konsentrasi larutan, ya konsentrasi larutan, ketebalan dan juga konstanta itu sebanding lurus dengan absorbansinya. Bagaimana? Masih sama? Suaranya keras di sana musiknya? Jelas, Pak. Suara saya jelas ya. Musiknya sudah terkurang ya suaranya. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jika konsentrasi C dinyatakan dalam molar ya dan juga ketebalannya dalam sentimeter. Ya, ketebalan ini saya sampaikan tadi ketebalan kuvet begitu ya. Dalam sentimeter, maka absorptivitas disebut sebagai absorptivitas molar. Ya, sehingga hukumnya ataupun rumusannya menjadi A sama dengan epsilon dikalikan dengan B dan juga dengan C. Ya, ini yang menyatakan hukum Lambert-Beer. Ya, menyatakan bahwa absorbansi itu berbanding lurus dengan ketebalan dan juga konsentrasinya. Ya, sehingga konsentrasi semakin besar, maka absorbansi akan semakin besar.
ya ketebalannya pun juga akan semakin besar, maka absorbansi akan semakin besar. Nah, rumus ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ya, di mana radiasi dengan intensitas I0 yang dilewatkan bahan setebal B berisi sejumlah N partikel, ya, baik itu dalam dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul, maka akan mengakibatkan intensitasnya berkurang. Ya, intensitas yang diteruskan ke dalam detektor dia akan menjadi berkurang. Ya, di mana A itu tadi rumusannya adalah log seperti, ya, ataupun log I0 per IT. Oke, I0 ini lebih besar daripada IT, ya, pasti begitu ya, karena ada pengaruh daripada eh, konsentrasi dan juga ketebalan. Berkurangnya intensitas radiasi tergantung dari luas penampang yang menyerap partikel. Ya, di mana luas penampang ini sebanding dengan jumlah partikel, ya, N yang ada di sana. Oke, sehingga S itu sebanding dengan N begitu ya. ds dengan dn, maka dapat diintegralkan dari masing-masing eh, satuan itu tadi, ya. Kemudian ada luas penampang S dinyatakan sebagai V dan juga ketebalan B, ya, sebagai V per B dalam satuan cm persegi. Ya, kemudian nanti di sini sampai diturunkan, ya, secara terus-menerus, ya, didapatkan hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan epsilon dikalikan dengan B dan juga C. Ya, ini adalah penurunan daripada rumus Lambert-Beer-nya. Kemudian untuk campuran, ya, hukum Lambert-Beer bersifat aditif. Ya, jadi kalau A total, ya, suatu campuran tertentu, maka dia merupakan penjumlahan dari absorbansi satu dengan yang lainnya, ya, yang menyusun campuran, ya, ataupun larutan yang kita ukur. Ya, di sini ada rumusan untuk kita bisa mendapatkan absorptivitas molar, ya, pada panjang gelombang tertentu. Ya, ada wavelength yang sudah ditentukan yaitu 490, begitu ya. Kemudian ada konsentrasi, ya, dan juga ada ketebalan kuvet, ya, ada di sana, ya, maka kita bisa ukur begitu. Oke, untuk absorptivitas molar berdasarkan rumus yang ada. Nah, dari hukum Lambert-Beer yang ada di sini, grafik hubungan antara absorbansi A terhadap konsentrasi C, dia akan menghasilkan garis lurus melalui titik 0,0. Maaf, ya, melalui 0,0. Kok bisa? Ya, di mana konsentrasinya semakin menaik, absorbansinya juga semakin besar. Begitu ya, yang ada di sini. Kemudian asumsi radiasi sinar datang harus monokromatis. Ya, tidak boleh yang polikromatis. Oleh karenanya nanti ada monokromator, ya, di mana dia akan apa, memilah, ya, dan juga memilih antara panjang gelombang satu dengan panjang gelombang yang lainnya. Ya, sehingga nanti uh, kita bisa sesuaikan, ya, panjang gelombangnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan larutan yang kita ukur, gitu ya. Kemudian spesi penyerap, ya, baik itu dia molekul, atom ataupun ion, ya, maka dia independen, ya, satu sama lainnya. Oke, karena tadi untuk yang ada A total tadi ya, ya. Jadi kalau misalnya dalam satu campuran dia tersusun atas molekul, atom dan juga ion, maka A-nya adalah A campurannya. Ya, kemudian radiasi sinar datang merupakan bergas paralel yang tegak lurus dengan permukaan media penyerapnya. Ya, jadi harus diberikan sinar, ya, kepada kuvetnya itu harus tegak lurus begitu.
Kemudian radiasi sinar melintasi media penyerap dengan panjang yang sama, kemudian media penyerap homogen ya dan tidak menyebabkan penghamburan sinar. Ya, oleh karenanya nanti pada saat spektrofotometri UV vis, syarat utama pada saat larutan sampel kita untuk terukur ya ataupun dapat diukur dengan baik ya itu harus apa? Harus jernih ya, larutannya harus jernih, tidak boleh larutan tersebut keruh. Ya, kalau berwarna pekat itu nggak ada masalah. Ya, akan tetapi harus jernih. Ya, tidak boleh larutannya itu keruh. Kalau keruh maka apa yang terjadi? Ya, kalau keruh maka akan terjadi banyak sekali penghamburan. Ya, kalau sudah ada banyak penghamburan maka tujuan daripada eh, analisis ya, analisis untuk adanya mekanisme absorpsi dan juga diteruskan, direfleksikan dalam suatu materi ya, suatu sinar tidak akan tercapai. Kemudian radiasi sinar datang mempunyai intensitas yang tidak terlalu besar, ya, yang menyebabkan efek saturasi. Nah, di dalam spektrofotometri UV vis juga, ya kita tidak boleh sembarangan ya untuk mengukur konsentrasi tertentu. Ya, jika konsentrasinya nanti terlampau besar, ya di mana absorbansi yang dihasilkan itu lebih dari 0,8, ya maka di sini hasil yang didapatkan kurang valid begitu ya, ataupun kurang akurat. Ya, untuk yang akurat itu kalau menurut hukum Lambert-Beer itu ada pada panjang ada pada absorbansi 0.2 up to 0.8 gitu ya. Harus dikondisikan larutannya ya ataupun kepekatan ya serta konsentrasinya itu ada pada absorbansi 0,2 hingga 0,8. Ya, kalau kurang dari 0,2 bagaimana, Pak? Kalau kurang dari 0,2 maka yang dilakukan harus ditambahkan konsentrasinya. Ya, harus dipekatkan. Kalau absorbansinya lebih dari 0,8 maka tindakan selanjutnya adalah harus diencerkan. Gitu ya. Mohon maaf ya, saya agak kurang sehat ini. Limitasi hukum Lambert-Beer ya dari rumusan A itu ABC ataupun epsilon B dikalikan dengan C eh, di mana menurut hukum Lambert-Beer A-nya adalah berbanding lurus dengan panjang lintasan dan juga konsentrasinya. Ya, di mana nomor satu untuk A yang tidak mempunyai limitasi terkait dengan B, ya maka gunakan sel yang tipis. Ya, oleh karenanya sebisa mungkin ya kita menggunakan kuvet yang setipis mungkin. Ya, setipis mungkin eh, untuk sampel dengan konsentrasi yang tinggi. Ya, karena kita sudah belajar dengan menggunakan rumusan ini Lambert-Beer ya di mana A sama dengan epsilon BC. Ya, di mana dengan konsentrasi yang semakin tinggi ya, kemudian nanti B-nya kalau tebal juga ya maka A-nya akan semakin besar. Ya, kalau A-nya semakin besar melebihi daripada 0,8, maka ini tidak bisa diteruskan. Ya, kalian tidak bisa memaksakan kondisi tersebut. Ya, kalau Anda paksakan, maka apa yang terjadi? Maka nanti data-data yang Anda dapatkan tidak akan valid. Gitu. Bisa diikuti ya. Kemudian gunakan sel yang tebal untuk konsentrasi yang rendah. Ya, konsentrasi yang rendah diusahakan absorbansinya jangan 0,041 seperti ini ya, maka nanti datanya kurang akurat gitu. Ya, karena kesalahannya akan semakin besar. Oke, ini limitasi hukum Lambert-Beer ya. Kemudian ada chemical deviation, di mana A-nya itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya, kecuali untuk konsentrasi yang terlalu tinggi ataupun jika terjadi reaksi kimia di sana. Ya, oleh karenanya kita pada saat menambahkan reagen A, B, dan juga C, ya kita harus pastikan ya bahwa di antara campuran-campuran tersebut itu tidak bereaksi
ya, tidak menimbulkan reaksi kimia ya yang pada campuran reagen dengan daripada itu terus reaksi ya. Jadi kemudian hanya menjadi sorry. Oke, yang A dulu ya. Biasanya absorbansi itu menjadi non-linear jika konsentrasinya lebih besar daripada 0,1 molar. Ya, pada konsentrasi di atas 0,1 molar, ya, di mana jarak antar molekul analitnya itu menjadi cukup dekat, yang mempengaruhi distribusi muatan di sana. Ya, sehingga mengubah cara molekul melakukan serapan. Ya, sehingga mengubah harga epsilonnya. Kemudian A menjadi non-linear jika terjadi reaksi kimia. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh tadi saya sampaikan ya sebisa mungkin tidak ada reaksi kimia yang terjadi antara reagen yang kita tambahkan. Ya, jika analitnya mengalami asosiasi, disosiasi ataupun bereaksi dengan pelarut atau komponen lain dalam satu larutan, maka akan menjadi penyimpangan daripada hukum Lambert-Beer. Ya, yang ada di bawah ini adalah indikator. Ya, indikator dari warna ya pada saat dimasukkan ke larutan, ya maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan indikator. Ya, di sini pun juga akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ya, sehingga pada saat kita menambahkan reagen yang ada di sana, ya maka harus dipastikan tidak ada reaksi kimia. Nah, kenapa sih perlu reagen, Pak? Ya, karena syarat untuk nanti pada saat spektro, ya syarat utamanya tadi harus apa? Jernih, begitu ya. Ya, jernih artinya tidak ada endapan. Kemudian yang kedua itu dia berwarna. Ya, sebisa mungkin harus berwarna biar dia bisa menyerap di panjang gelombang visible. Kalau yang tidak berwarna, maka dia bisa menyerap di panjang gelombang UV yang tadi saya sampaikan 180 sampai 380 nanometer ataupun 200 sampai 400 nanometer. Ya, ini tidak berwarna. Ya, akan tetapi tidak banyak spektrofotometer ya itu UV-nya bagus. Ya, oleh karenanya harus dikondisikan ke posisi visible dengan adanya apa? Dengan adanya penambahan reagen. Ya, agar tujuannya adalah berwarna. Ya, ingat, penambahan reagennya berwarna tetapi harus memenuhi syarat yaitu jernih. Ya, kalau berwarna tapi dia dihasilkan endapan, ya, maka ini tidak dapat dilakukan, gitu ya, tidak dapat diteruskan. Kemudian ada instrumental deviation, ada efek radiasi polikromatik. Ya, idealnya tadi saya sampaikan adalah monokromator ya. Oleh karenanya harus ada dalam setiap instrumentasi ya itu ada monokromator. Ya, harus ada suatu bagian ya di dalam instrumen tersebut yang menyeleksi panjang gelombangnya. Ya, monokromator akan melewatkan radiasi monokromatis ya, tetapi kenyataannya monokromator akan melewatkan radiasi berupa pita. Ya, bandwidth spektrometer akan memengaruhi linearitas hukum dari Lambert-Beer yang ada di sana. Ya, pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum untuk memperkecil error. Ya, dilakukan pada panjang gelombang maksimum untuk memperkecil error. Nah, ini juga ya. hmm, Ini kan panjang gelombang. Ini absorbansi, ya, ini panjang gelombang, ada small error, ada large error. Nah, kalau kita lihat di sini, ya absorbansinya masing-masing. Gitu ya, biasanya di sini panjang gelombang, di sini absorbansi ya. Nah, kalau ini small error dengan large error terhadap absorbansinya. Kalau bisa digambarkan ya panjang gelombang dengan absorbansi.
ya. Di sini pada panjang gelombang tertentu, ya pada panjang gelombang X, ya itu harus diambil, ya, yang di titik ini. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan absorbansi yang besar, ya. Kenapa harus diabsorbansi yang maksimum, Pak? Begitu ya. Ya, kenapa pengukurannya itu harus pada panjang gelombang maksimum? Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang didapatkan pada kondisi absorbansi maksimum, begitu. Ya, jadi di titik di puncak ini. Ya, kenapa nggak diambil yang di R ini? Kenapa nggak diambil yang S begitu? Ya, kalau kondisi R dan juga S, ya, ataupun dari sini ke sini, ya diambil dan dari sini, ya maka errornya itu besar. Ya, errornya besar. Ya, karena serapannya tidak optimal. Ya, jadi mempengaruhi ataupun berpengaruh terhadap serapan. Bisa dipahami semua? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, oleh karenanya pengukurannya kenapa pada saat spektrum UV vis itu harus pada panjang gelombang maksimum. Ya, tidak hanya spektrum UV vis, pada AAS juga demikian. Ya, pada AAS harus dicari panjang gelombangnya, ya sebisa mungkin panjang gelombangnya yang maksimum untuk memperkecil error. Oke, ada instrumental deviation, ada mekanisme hamburan cahaya. Oke, sebentar ya. Oke, ada pertanyaan untuk radiasi elektromagnetik dan interaksinya. Oke, saya teruskan ya ke spektrofotometer UV vis. Ya, ini topik spektrum UV vis ini cukup banyak ya. Berapa kali pertemuan kalau kita lihat kontrak? Ada kurang lebih 4 ya. Ya, ada kurang lebih 4 pertemuan ya, karena memang spektrofotometer UV vis ini basic begitu ya, basic yang kalian semuanya harus tahu ya, kalian semuanya harus expert ya di dalam spektrofotometer ini. Oke, saya izin 3 menit ya ke kamar mandi.
Baik, kita lanjutkan. Spektrofotometri UV vis, kalau pada instrumennya maka disebut sebagai spektrofotometer, gitu ya. Itu untuk instrumennya. Oke, spektroskopi ilmu kimia analitik ya yang mempelajari tentang analisis senyawa kimia berdasarkan fenomena hasil interaksi materi ataupun senyawa kimia dengan sinar matahari. Ya, untuk yang spektrometri ya itu adalah metode analisisnya. Ya, jadi ini definisi daripada spektroskopi dan juga spektrometri. Ya, kalau yang spektrometri ya, itu adalah metodenya, ya, metode analisis senyawa kimia berdasarkan hasil interaksi antara materi ataupun senyawa kimia dengan sinar. Ya, yang sudah kita diskusikan pada slide sebelumnya, ya, yaitu adanya reaksi yang dilakukan ya oleh suatu materi jika dikenai oleh suatu cahaya. Nah, sifat radiasi elektromagnetik daripada sinar matahari itu yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ya, dia bisa sebagai materi dan juga bisa sebagai gelombang. Ya, untuk sebagai materi karena dia mempunyai energi, ya, sebagai gelombang karena dia ada C, ada panjang gelombang dan juga ada V-nya. Ya, untuk V adalah C per panjang gelombang, ya, untuk V aksenya adalah 1 per panjang gelombang. Ya, di mana hubungan antara energi dengan frekuensi ya, ataupun panjang gelombang, maka di sini ada rumusan yang disebut sebagai rumusan Planck. Ya, dengan rumusan E sama dengan H dikalikan dengan V ataupun H dikalikan dengan C per panjang gelombang. Ya, jadi energi di sini berkebalikan dengan panjang gelombangnya, ya, seperti yang kita eh, diskusikan sebelumnya, begitu ya. Bahwa dengan panjang gelombang yang lebih besar, maka E-nya akan kecil, gitu. Ya, ataupun panjang gelombang yang kecil, maka energi yang dihasilkan akan sangat besar. Ya, oleh karenanya harus hati-hati Anda ya dengan radiasi elektromagnetik. Ya, dimanapun eh, ataupun berasal dari manapun ya sinar ya, yang mengenai kita semuanya. Nah, komponen sinar matahari itu ada panjang gelombang, ada kecepatan cahaya, ya, ada amplitudon, ya, ada frekuensi, dan juga ada bilangan gelombang, ya, V aksen ini. Ya, untuk panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang sejauh 1 siklus. Ya, kemarin sudah ada gambar untuk panjang gelombang ya. Kemudian kecepatan cahaya, jarak yang ditempuh per satuan waktu, dengan amplitudon ada simpangan maksimum. Untuk frekuensinya, satuannya adalah hertz, ya, adalah banyaknya siklus per satuan waktu, dengan bilangan gelombang adalah banyaknya getaran ataupun gelombang per satuan panjang. Oke, ini contoh perhitungan ya, ada berkas sinar hijau mempunyai panjang gelombang 530 nanometer. Ya, diminta frekuensi dan juga panjang gelombangnya. Ya, maka kita bisa hitung ya dari panjang gelombang yang dihasilkan. Oke, kemudian di sini ada gambar satu gelombang, ya, ada wavelength, ya, ada amplitudon, ya, amplitude begitu. Kemudian ada frekuensi. Nah, dasar analisis daripada spektroskopi, ya, kita sudah diskusikan ya bahwa semua materi dikenai sinar matahari ataupun sinar apapun, ya, maka dia akan berinteraksi ataupun memberikan respon. Ya, di mana spektroskopi itu adalah analisis senyawa kimia yang berdasarkan hasil interaksi antara senyawa kimia tersebut dengan sinar matahari. Oke, kemudian eksitasi. Ya, ini adalah mekanisme absorpsi. Sorry, ya, eksitasi elektronik, ya, di mana elektron itu kan tidak diam ya. Elektron di dalam sebagai kulit atom yang ada di sini, ya, dia tidak akan diam. Ya, dengan adanya foton, dengan adanya sinar yang mengenainya, ya, maka dia akan bergejolak begitu ya. Ya, bergejolaknya bagaimana? Dia bisa contohnya di sini adalah tereksitasi. Ya, maka elektron di sini akan tereksitasi ke energi yang lebih tinggi.
ya, energi yang lebih tinggi. Nah, dengan dia bereksitasi seperti ini, ya, maka dia ada panjang gelombang tertentu. Yang di sini E2 juga ada panjang gelombang tertentu. Dia tereksitasi ke E3 ada panjang gelombang tertentu juga. Ya, ini yang membedakan satu materi dengan materi yang lainnya. Ya, karena mekanisme eksitasinya akan berbeda. Ya, kemudian pada saat kembali pun juga dia akan memancarkan panjang gelombang tertentu, ya, emisi. Ya, pada saat dia kembali lagi ke kondisi dasar, ya, maka di sini juga akan mengemisikan panjang gelombang tertentu. Ya, delta E1 itu adalah E1 dikurangi dengan E0. Ya, dari panjang gelombang yang pertama, panjang gelombang yang kedua pada saat eksitasi itu. Atau pada panjang gelombang yang ketiga ini yang berbeda-beda. Oke. Kemudian daerah pengukuran untuk spektrofotometri UV-Vis pada rentang panjang gelombang 180 sampai 780, ya, atau dalam beberapa referensi saya sampaikan 200 sampai 800 nanometer, ya. Untuk daerah UV itu daerah yang tidak tampak oleh mata kita, ya, seperti air tidak berwarna, air jernih atau air putih yang bahasanya eh, bahasa ibu kita itu air putih, ya. Itu ya tidak nampak adanya warna di sana, ya, di mana dia itu memiliki panjang gelombang 180 sampai 380 nanometer. Ada panjang gelombangnya, ya, dia akan memancarkan panjang gelombang tertentu, dia akan bereaksi, ya, memberikan respon dengan panjang gelombang tertentu, ya. Akan tetapi di sini hmm, normally, ya, itu di apa namanya itu dibuat larutan sampel kita yang ada di daerah UV itu menjadi visible. Ya, kenapa? Karena pada pengukuran di daerah UV itu banyak sekali instrumen-instrumen yang dimiliki, ya, di institusi ataupun di perguruan tinggi, ya, itu dia tidak stabil, ya, tidak stabil. Ya, sehingga dibuatlah dia berwarna dengan penambahan tadi yang saya sampaikan adalah reagen ataupun kompleks, begitu ya. Daerah visible itu daerah yang nampak, ya, terlihat oleh mata kita, ya, Magic Hibiniu, ya, dari panjang gelombang 380 sampai 760 atau 780 nanometer. Oke, ini adalah daerah pengukuran spektroskopi, ya. Eh, Kemarin juga sudah ada, ya, mulai dari emisi sinar gamma, sinar X, UVB, ya, IR, kemudian mikro, gelombang mikro, ya, dan juga NMR. Nah, yang ada di kanan, kolom yang ada di kanan ini adalah transisi ataupun respon yang diberikan oleh materi tersebut. Ya, kalau sinar gamma itu sampai ke intinya, ya, sampai ke inti atom. Kemudian kalau sinar X, ya, itu elektron pada kulit yang paling dalam, ya, yang dalam, yang mendekati inti atomnya. Ya, kalau yang UV-Vis ada mekanisme absorpsi, emisi, dan juga fluoresensi. Ya, maka elektron yang berperan adalah elektron pada kulit yang terluar. Ya, jadi kalau yang inti elektron pada kulit dalam ini berbahaya. Maaf, ya, ini berbahaya bagi kita. Ya, berbahaya bagi sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau IR, ya, gelombang mikro ataupun gelombang radio, ya, dengan panjang gelombang yang cukup besar, ya, maka eh, ya, dalam kurun waktu yang lama dia berbahaya. Ya, tetapi dalam waktu yang dekat ataupun terpaparnya kadang-kadang begitu, ya, maka dia aman. Untuk yang IR, itu apa yang terjadi di sana? Ya, itu hanya terjadi vibrasi molekul saja. Ya, jadi molekul ikatan antara C dengan C, ya, itu hanya bervibrasi saja. Atau ini ada H, ada OH, begitu. Ya, dia bergetar saja. Ya, dengan pancaran sinar IR. Kalau gelombang mikro, ya, maka dia berotasi. Ini muter.
ini berotasi ke sana, ya, kemudian ke sini, ya, ini ke depan, ini ke belakang, ini ke kanan, dan juga ke kiri, ya. Ini adalah respon mekanisme daripada mekanisme adaptif begitu ya. Mekanisme adaptif suatu materi jika dikenai oleh suatu sinar. Ya, maka transisinya itu bisa sampai menembus ke inti, ya, dia berperan pada elektron kulit yang paling dalam, ya, kalau pada UV vis itu cukup di kulit yang luar, begitu. Ya, ini bisa dipahami ya dari slide ini. Nah, nanti di sini beda-beda ya. Kalau yang UV vis ini ada, kalau yang IR itu menjadi nanti pengukurannya FTIR, ya, kemudian gelombang mikro itu juga ada ya, yang rotasi, NMR, begitu ya. Ya, itu nanti kita pelajari selama setengah semester. Oke, ini spektrum elektromagnetik. Ya, ini ada magic WBNU pada area visible. Kemudian solar panel menangkap energi elektromagnetik dari matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Ya, ini pun juga dimanfaatkan ya oleh banyak sekali ilmuwan. Ya, bahwa sebenarnya energi matahari ya itu potensinya sangat luar biasa. Ya, apalagi di Indonesia Raya ini. Ya, negaranya tropis, ya, dilalui oleh garis khatulistiwa, ya, kemudian di apa dilewati ataupun dilewati oleh matahari ya sepanjang tahun, sepanjang masa begitu ya. Berbeda dengan area-area yang ada di kutub ya, kutub utara dan juga kutub selatan atau mendekati kutub utara, kutub selatan, ya, maka mereka akan mendapatkan sinar matahari itu hanya dalam beberapa waktu saja, ya, tidak sepanjang masa. Ya, di Indonesia ini sangat kaya sekali ya tentang eh, energi elektromagnetik. Ya, ini jika tidak dimanfaatkan, maka sangat eh, sayang begitu ya. Ya, oleh karenanya ada solar panel ya yang dikembangkan oleh banyak peneliti ya untuk bisa menghasilkan energi. Kemudian ini yang konsep tadi, ya, ya, konsep dasar fenomena fisik interaksi radiasi elektromagnetik dengan molekul ataupun atom. Ya, tadi yang mulai sampai sorry ke inti ya sampai ke hanya dia bergetar saja ya ataupun bergeser saja, bervibrasi ya. Nah, ini ada. Ya, kalau IR itu hanya bervibrasi, ya, jadi hanya bergetar, dia mengulur ke kanan ke kiri, ya, kemudian bergoyang ke kanan ke kiri, begitu. Ya, ini pembedanya. Kemudian penggolongan penggolongan metode spektrometri didasarkan pada mekanisme yang terjadi, ada mekanisme pancaran, ada mekanisme serapan, ada hamburan, dan juga ada difraksi. Ya, kalau yang pancaran ini ada spektroskopi emisi, ada spektrofluorometri, ya, yaitu sinar X dan juga UV vis. Ada mekanisme serapan pada spektrofotometri dan juga spektroskopi resonansi spin elektron. Ya, itu ada AS, ya, ada IR, ada sinar X dan juga UV vis, sinar X untuk XRD. Itu mekanisme serapan yang terjadi di sana. Kalau pancaran, ini spektroskopi emisi, ya, spektrofluorometri, ya, atau fluoresensi. Kemudian mekanisme hamburan, ada turbidimetri, ada nevulometri, dan juga ada Raman. Ya, jadi cahayanya itu dihamburkan. Yang dihamburkan inilah yang diukur ya oleh detektor. Kemudian ada mekanisme difraksi. Ya, ada difraksi sinar X, ada difraksi elektron. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan antara metode konvensional dengan instrumental ya untuk analisisnya. Oke, sebentar ya.
Oke, saya kasih waktu dong untuk sebentar kalian eh ini apa mencari informasi tentang solar panel ya. Kemudian nanti saya tunjuk untuk kalian bisa jelaskan apa yang sudah kalian dapatkan untuk referensinya. Oke ya. Saya sudah dapat. Silahkan Syahsyana. Iya, Pak. Iya, Sebentar. terus ya silakan Mbak, disampaikan Mbak. Em, ini berarti teknis dari solar panel ya, Pak? Iya betul. Apa yang terjadi di sana setelah radiasi elektromagnetik mengenainya? Dia isinya apa sih gitu? Kalau di sini secara teknis, eh, tadi kan sel surya sendiri adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik melalui proses yang disebut sebagai efek fotovoltaik. Nah, untuk penjelasan teknisnya, yang pertama ada material, di mana biasanya solar cell terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap cahaya dan mengubah menjadi listrik. Lalu yang kedua ada efek fotovoltaik, di mana saat foton dari cahaya matahari mengenai permukaan solar cell, elektron dalam bahan semikonduktor akan menyerap energi dari foton tersebut. Ini energi ini yang menyebabkan elektron terlepas dari atomnya sehingga menciptakan lubang elektron. Lalu yang ketiga ada lapisan positif dan negatif, di mana solar cell sendiri memiliki dua lapisan, yaitu lapisan positif P-type dan negatif. Elektron yang terlepas akan bergerak ke lapisan negatif type, sementara lubang elektron bergerak ke lapisan positif type. Pergerakan ini yang menciptakan medan listrik yang mengarahkan elektron untuk mengalir melalui sirkuit eksternal dan menghasilkan arus listrik. Lalu arus listrik yang dihasilkan tersebut adalah arus searah atau DC yang kemudian dapat diubah menjadi arus bolak-balik atau AC melalui inverter agar bisa digunakan oleh perangkat rumah tangga. Lalu efisiensi pada solar cell sendiri bergantung pada jenis material yang digunakan dan kondisi lingkungannya, seperti intensitas dari cahaya, suhu, serta kemiringan sudut dari panel surya itu sendiri. Gitu, Pak. Mungkin. Oke, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang melibatkan elektron ya di sana ya.
Jadi semikonduktor itu tadi jika dikenai oleh suatu sinar, ya maka elektronnya akan tereksitasi. Ini ada elektron yang tereksitasi, maka dia akan menyisakan hole, gitu kan ya? Ya, itu adalah prinsip. Ya, jadi nanti semua kalian harus paham. Ya, sebagai anak kimia, solar panel itu seperti apa sih mekanismenya? Ya, ada fotovoltaik juga. Ya, jadi nanti pada saat kalian di lapangan ya di masyarakat kalian ditanya tentang solar panel maka kalian harus bisa menjelaskan begitu ya. Oke ya, jadi memang sampai ke elektronnya ya bisa mengalami mekanisme eksitasi. Terima kasih Mbak. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi ini ya. Oke, kalau yang konvensional ya memang konvensional ya peralatannya relatif murah dan juga mudah didapat. Ya, kalau instrumental ya ataupun metode yang sophisticated ya yang saat ini ada yang canggih itu mahal dan juga keterampilan khusus didasarkan pada reaksi kimia untuk yang konvensional ya sehingga lebih luas penggunaannya ya. Kalau instrumental ya instrumen itu didasarkan atas pengukuran sifat fisis ya sehingga dia terbatas. Oleh karenanya kenapa harus ada banyak instrumentasi? Ya, ada instrumen A, instrumen B, instrumen C begitu ya. Ya, karena memang dia untuk yang instrumentasinya itu didasarkan atas pengukuran sifat fisik saja, ya, sehingga terbatas. Nah, kalau yang reaksi kimia contohnya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan titrasi. Ya, analisis dengan menggunakan titrasi itu kan banyak yang bisa diaplikasikan hanya dengan satu metode saja. Gitu ya. Kemudian yang konvensional kurang memadai bila digunakan untuk keperluan analisis rutin dan juga berjumlah yang sangat banyak. Ya, karena umumnya untuk analisisnya itu dia lama begitu ya. Ya, dan juga bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi yang makro dan juga semi mikro. Ya, sementara untuk yang instrumen itu waktunya cepat ya karena sekarang semua dituntut serba cepat ya. Nah, kalau bisa darah diambil saat ini ya, kemudian dalam beberapa menit kemudian ya itu bisa diidentifikasi penyakitnya. Hmm, ya sampai segitunya. Ya, kemudian hmm, ya, berkembang terus ya instrumentasi ini sampai dihasilkan banyak sekali instrumen untuk analisis. Ya, kemudian untuk yang instrumen itu keunggulan lainnya adalah dia bisa membaca apa? Bisa membaca larutan ataupun aminotit ya sampel-sampel kita dalam konsentrasi yang kecil ya baik itu dalam satuan mikro ataupun dalam satuan nano. Oke. Kemudian ini adalah perbedaan instrumentasi untuk yang spektrometer dan juga spektrofotometer. Ya, kalau dalam gambar ini ada slit ya. Ya. Di sini nih monokromator ya, monokromator. Maaf. Ya, ini adalah monokromatornya ya, di mana untuk nanti akan mengkhususkan daripada sinar yang akan mengenai oleh si sampel tersebut. Oke, spektrometer di mana instrumen yang lebar celah monokromatornya tetap dan juga detektornya bersifat tidak sensing foton. Ya, harus mencari apa ini detektor yang tidak sensing foton. Contohnya adalah MS, ya, kemudian MRI, ya, magnetic resonance inti, ya, itu juga dia merupakan spektrometer. Kalau yang spektrofotometer, ya, maka perbedaannya ada pada detektornya. Detektornya dia sensing foton, gitu. Ya, spektrometer yang lebar celah monokromatornya dapat diubah. Gitu ya. Yaitu contohnya apa? Instrumentasinya spektrofotometer, ya UV vis, kemudian AAS. Nah, spektrofotometer UV vis itu adalah bisa dikatakan sebagai instrumen yang primadona begitu ya dalam analisis kimia.
Kenapa? Karena harga peralatannya relatif lebih murah dibandingkan yang lainnya. Ya, analisisnya cepat, mudah dan juga hasilnya akurat. Ya, pengenalan ataupun operasionalnya mudah dipahami. Ya, perawatan dan penggantian komponennya mudah dilakukan, serta hampir semua senyawa organik dan anorganik itu dapat dianalisis. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat larutan, ya, bisa diubah menjadi larutan, kemudian jernih, ya, dan juga satu lagi berwarna. Ya, ini. Nah, untuk spektrofotometri UV-Vis, kegunaannya analisis kuantitatif itu yang utama. Ya, kalau analisis kualitatif ya itu hanya sebagai penunjang. Ya, karena kalau dari sisi kuantitatif nanti yang kita dapatkan di dalam spektrofotometer itu kan absorbansi ya. Ya, di mana absorbansi ini nanti bisa di eh, apa namanya diplot begitu ya dengan konsentrasi, absorbansi dan konsentrasi, maka dihasilkan persamaan ya Y sama dengan A plus BX. Ya, dari persamaan ini, maka nanti pada saat Anda mengukur sampel Anda, ya misalnya di titik ini, ya di titik R misalnya, ya R ini maka bisa dimasukkan ke sumbu Y akan didapatkan H sebagai satuan konsentrasi. Itu yang disebut sebagai analisis secara kuantitatif. Ya, kalau kualitatif ini nggak bisa. Kualitatif itu seperti apa? Kualitatif kita bisa menjustifikasi, ya, justified bahwa dia ada benzennya, ya, dia metanol, kemudian dia ada apa namanya itu sulfurnya, ya, kemudian dia ada halogennya, ini nggak bisa. Ya, kalau yang kualitatif itu nanti perlu supporting dari instrumen yang lainnya, ya, pakai IR, NMR ataupun pakai MS. Oke ya, sudah dipahami ya, bahwa untuk yang spektrofotometri UV-Vis ya itu hanya digunakan untuk analisis kuantitatif. Oke, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektro UV-Vis itu apa saja sih, gitu kan ya? Ya, di sini dinyatakan bahwa senyawa yang mempunyai ikatan tunggal, ya C dengan C, ya jenuh atau contohnya adalah golongan alkana, dia menyerap sinar pada panjang gelombang kurang dari 180 nanometer. Ya, daerah UV vakum, ya maka dia tidak dapat dianalisis, ya karena tidak dapat dibaca oleh spektrofotometer UV-Vis. Ya, berbeda dengan eh, berbeda dengan senyawaan yang mempunyai ikatan tunggal, ya, tetapi dia punya apa? Dia punya eh, mengikat gugus-gugus yang lainnya, misalnya gugus klorofom, ya gugus amina, ya dan seterusnya. Maka dia bisa menjadi terbaca ya oleh spektrofotometer UV-Vis. Kenapa? Karena dia akan berubah menjadi warna. Oleh karenanya di sini disimpulkan bahwa senyawa yang dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang pertama adalah dia harus mempunyai gugus kromofor. Pernah dengar kata gugus kromofor? Ya, gugus kromofor itu dia mempunyai ikatan rangkap kovalen. Ya, ikatan rangkap kovalen contohnya adalah alkena, ya, aldehid, nitroso, ya, karbonil dan juga nitro. Ya, jadi kalau yang golongan alkana ini tadi mempunyai ikatan tunggal, ya, yang jenuh tersebut ini masuk di sini, kemudian dia berikatan dengan gugus-gugus kromofor, ya, maka dia menjadi bisa terbaca. Ya, kemudian dia, yang kedua adalah mempunyai gugus auxokrom. Nah, gugus auxokrom itu apa? Gugus fungsi yang sebenarnya dia tidak menyerap sinar di daerah UV ataupun visible, ya, tetapi apabila dia terikat bersama dengan gugus kromofor, ya, maka akan menggeser puncak serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar, ya, atau pergeseran merah, pergeseran batokromik. Ya, contohnya dia apa? Contohnya adalah hidroksil, ya, OH, amina, NH2 dan juga halogen. Ya, ini adalah contoh daripada gugus auxokrom. Ya, kalau gugus kromofor dia punya gugus kromofor
Bisa ya. Kemudian apabila gugus kromofor itu mengikat gugus mengikat gugus auxokrom ya, maka akan lebih bagus lagi. Oke, ini adalah syarat utamanya. Ya, semua sampel ya yang ada gugus kromofor dan juga gugus auxokrom ya itu bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer BWFIS. Ya, oleh karena itu tadi disampaikan bahwa kalau bisa diaplikasikan ke banyak hal begitu ya, banyak senyawaan. Oke, ini syarat ya. Kemudian elektron yang terlibat dalam penyerapan energi, tentunya elektron pada kulit yang terluar tadi ya. Ya, dia akan membentuk ikatan kovalen, ya, elektron ikatan ataupun bonding elektron, dan juga tidak membentuk ikatan ataupun elektron bebas, ya, non-bonding elektron. Ya, di mana elektron-elektron tersebut umumnya terdapat pada gugus yang memiliki atom dengan nomor atom yang besar, contohnya adalah NSO dan juga halogen. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah transisi. Transisi ini kita bahas minggu depan ya, karena kurang serak gitu ya kalau kuliahnya pakai online. Minggu depan mudah-mudahan sudah bisa offline ya. Kuliahnya di mana kalau yang hari Senin? Udah lupa? Oke, yang belum absen siapa? Saya Pak, atas nama Hmm? Dewi Marini, NIM 57. Dewi Marini Izazi. Ya, Oke, sudah. ya, terima kasih Pak. Yang belum absen lagi? Saya Pak, atas nama Muhammad Zikran Hakiki, NIM akhir 95. Oke. Spektrometri, elektrometri. Senin itu di ruang kuliah 302 ya? 302, kemudian Selasanya di 320. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Adinda, Pradio, Desi, Eviana, Mahardika, Velen, masuk enggak? Permisi Pak, untuk yang Ahmad Pradio, Desi, sama Eviana itu mereka ikut timnas Pak. Jadi Oke, LO. iya, oke, nggak apa-apa. Nanti surat izinnya ada ya? Sudah di departemen mungkin. Oke, yang lainnya? Iya, Makasih, Mbak. iya makasih Pak. Hmm. Oke, sudah ya, sudah absen semua ya yang ada di sini. Baik, jika sudah, saya akhiri perkuliahannya sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke,